Olok-olok tadi antara Suma sama siapa itu? Si gila. Saya pikir ada kalanya ya iya bahasa-bahasa gitu kan akhirnya Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. di Itu band terapi namanya, itu kayaknya terapi. itu yang Kenapa ya aku disebut gila jadi kayak saya gitu? pikir kenapa orang Udah turun kenapa aja. Kalau orang kamu nggak mau diskusi, kamu turun. Kamu ke gereja jilat pantat pendeta. Udah turun sana. menggunakan bahasa-bahasa begitu Turun, sebenarnya turun, sudah turun. Saya nggak butuh penilaian dari penyembah setan. Turun. Nah, mampus. Enak kali kau ngomong. Harusnya kau membantah. Apa bedanya sembahanmu yang adalah roh dan setan yang juga adalah roh? Bedanya di mana? Sama roh. Sama roh. Mana bisa kau bedakan sekarang Tuhanmu dengan setan? Yang datang ke Paulus juga roh. Roh. Itulah iblis yang Yesus nubuatkan. Waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Kata siapa? Kata Yesus. Berarti akan datang iblis menyamar Yesus. Di mana itu terjadi? Iblis nyamar Yesus. Silakan Jordan atau Bang Victor. Ya, selamat malam. Ya. Saya yang dibesarin host, ditombak lagi nanti. Iya. Ustaz datang apa? Pakai Ustaz Hatta aja ya. Iya, iya. Pakai martir. Jangan, tamu aja, tamu kita yang Oh, dibesarin. tamu ya. Tamu. Nah, Pak Peter, saya besarin. Nah, biar saudara Jadi saya Victor ditombak. Biar terkenal ya. enggak ditombak lah. Aduh. Oten tombak oten, enggak lah. Gitu. Oke, selamat malam. Iya, malam Saya Bang baru- Victor. Baru apa? Baru join ini. Jadi saya nggak ikut yang tadi debat. Tidak ini. Cuman saya lihat ada tema tadi, saya baca konsep keselamatan. Nah, ini suka juga saya bahas ini, Bang. Iya. Iya, saya juga pernah bicara tentang keselamatan dari sisi Kristen sama ini Riva. Ustadz Tata juga pernah ikut ya. Kalau masih ingat ya. Iya. Iya. Tema ini temanya Jadi- Ustaz Hatta dengan Pak Pendeta Indra tadi. Hidup yang kekal. Oh, iya. Silakan Pak Bang Victor lanjut. Ya, konsep keselamatan yang saya pernah dengar itu kan kalau dari sisi Islam bahwa melalui pengajaran dari Nabi Muhammad bisa selamatkan gitu. Jadi aturan-aturan yang diturunkan dari melalui Nabi Muhammad yang bisa menyelamatkan, kurang lebih seperti itu ya. Iya. Ya, kalau dari sisi Kristen kita kan keselamatan itu dari pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Gitu. Jadi itu perbedaannya. Tapi kok itu enggak di ini ya? Yesus enggak pernah jawab itu ya? Setiap kali Yesus ditanya bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal, kok Yesus tidak pernah memasukkan poin itu ya? Keselamatan. Ya, setiap kali Yesus ditanya bagaimana caranya selamat, bagaimana caranya mendapatkan hidup yang kekal, Yesus tidak pernah memasukkan poin bahwa dia harus mati jadi tumbal di atas pohon. Untuk orang Kristen itu nggak pernah. Di mana Yesus mengatakan itu? Nggak ada. Bahkan gimana? Silakan. Ya, kalau Yesus sendiri kan tidak pernah bilang itu Kristen ya. Dia membawa agama Kristen juga tidak. Cuman dia menyelamatkan seluruh dunia kan. Keselamatan itu dilakukan untuk semua orang. Jadi, nah di Kristen khususnya memang membahas itu. Kita kan dari Kristen saja yang menemukan bahwa keselamatan lewat Yesus itu yang Oh, Yesus yang Anda maksud yang datang ke Paulus itu. Kalau Yesus yang datang kepada Bani Israel, beda konsep dia. Dia mengajarkan Bani Israel untuk selamat itu harus menjalankan hukum Taurat. Nggak boleh meninggalkan Taurat. Matius 5 nomor 19.
Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah. Dan barang siapa melakukan sebaliknya, maka dia akan menempati tempat tertinggi, yaitu surga. Itu ajaran Yesus tuh. Tapi kalau yang Yesus yang satu yang datang ke Paulus beda. Memang beda ajarannya. Gitu bang. Jadi kan ada dua Yesus bang, bukan satu Yesus. Bedanya di mana? Anda. Hmm? Kalau saya lihat itu pembicaraan Tuhan Yesus itu kan kita harus lihat konteksnya. Dia bicara di mana dan dia hidup di zaman apa? Karena dia hidup di zaman hukum Taurat. Jadi dia harus laksanakan hukum Taurat, pasti harus. Karena dia hidup di dalam hukum itu. Dia dilahirkan di kaum Yahudi kan. Jadi dia harus ikutin itu. Kalau dia tidak ikutin ya namanya udah melanggar. Makanya berbeda dengan setelah Yesus mati di kayu salib, dia terangkat ke surga. Gitu, makanya ada perbedaan memang. Tapi kalau bilang pengajaran yang diturunkan ke murid-muridnya. Gitu. Jadi sekali lagi saya katakan bukan pengajaran Yesus ya, bukan pengajaran Yesus, tapi itu pengajaran hukum Taurat yang disampaikan waktu dia masih hidup. Dia mengajar di bait suci apa semua itu tentang hukum Taurat. Betul. Iya, maksud saya Yesus itu ada dua. Yesus yang satu mengajarkan hukum Taurat. Yesus yang satu mengajarkan perjanjian baru yang datang kepada Paulus. Itu Yesus yang berbeda bang. Itu dulu. Dari mana kau tahu Yesus ada dua? Ya Yesus memang mengatakan, kok menubuatkan penyesat akan muncul dengan memakai namaku. Berarti penyesatnya muncul dengan nama Yesus. Siapa yang memakai nama Yesus rupanya? Iblis lah, siapa lagi? Iblis itu siapa? Ya iblis itu yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Yesus tunat Daus, sang bintang timur, bintang gilang gemilang. Akulah Alfa dan Omega. Itu iblis itu. Dari mana Bukan kau tahu Yesus. iblis? Hei, dengarkan saya bung. Ini pertanyaanmu sangat Dari mana? menarik. Dari Ya, dari ajaran mana kau Yesus tahu lah. itu? Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Iya. Iya, sebelumnya itu Yesus berkata sama siapa, Bang? Itu Yesus berkata sama siapa? Aduh, Bang Suma hilang suaranya, Bang. Ah, Oh, Masih- kira ditolak juga. masih hilang. Jadi ketika Yesus kemudian mengatakan akan indikasi adanya Yesus palsu, Yesus berkata kepada pengikutnya, kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Sebab, kata Yesus tuh, sebab kedatanganku yang kedua, aku datang seibarat selaksa seperti sinar yang berpencar, yang bersinar dari timur sampai ke barat. Demikianlah juga nanti kedatangan anak manusia yang kedua kalinya. Itu makanya kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, Yesus ini begini, ya iya, itu Yesus yang datang kepada Paulus. Tapi kalau Yesus yang hanya Bani Israel, ya itu adalah nabi. Dia adalah rasul yang mengajarkan bahwa manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Itu baru Yesus yang asli. Kalau yang palsu ya mengajarkan bahwa darahnya, dagingnya harus diminum, harus dimakan. Nah, itu Yesus palsu itu. Anda percaya kepada Yesus kan? Izin host, aku besarkan saja host. Aku besarkan saja host, biar kena tombak aku. Minta ditombak aja lah. Yesusnya pasti untuk ditombak. Tunggu dulu, Bang Yesus. Darah siapa yang diminum rupanya, Bang Juma? Bukankah di dalam agama Kristen itu diajarkan minum darah Yesus, makan daging Yesus? Iya. Nah itu dia, itu ajaran apa itu makan darah manusia tuh? Yang bilang siapa, Bang? Makan daging manusia, makan darah manusia itu ajaran siapa? Itu yang bilang siapa rupanya? Ya menurut Matius Yesus. Menurut ya, yang bilang yang mengucapkan minumlah darah ini apa anggur ini kan gitu kan? Darah ini. Menurut Matius, Yang bilang penulis Matius siapa itu, Bang? itu Yesus. Menurut
pengarang Matius yang berkata Ya, itu adalah Yesus. kenapa Matius? Ya, yang berkata Yesus bang kan? Menurut pengarang Matius ini kan kita nggak tahu Jangan bilang siapa. pengarang. Pengarang lagi. Gini bang, yang mengucapkan. Jadi kalau bukan itu pengarang siapa? lalu apa? Beda pengarang, beda penulis bang. Lalalala. Ini penulis Matius ini nggak ditahu siapa penulisnya. Ya jangan abang bilang pengarang. Pengarang beda sama penulis. Abang tahu Kalau apa penulisnya enggak? pengarang itu penulis. Gimana sih abangku ini? Oh enggak, beda tuh bang. Beda pengarang, beda penulis. Loh, Salah bang itu. gimana ya? Kok beda ya? Beda pengarang, beda penulis bang. Kalau penulis Lah kalau apa yang diucapkan, kalau yang dituliskan kalau pengarang bang, diarang-arang itu bang. Mm-mm. Kalau penulis itu apa yang diucapkan gurunya itu ditulis bang. Kalau pengarang itu inisiatif otaknya sendiri bang. Itu baru itu namanya pengarang. Oh, jadi Makanya saya bilang beda penulis, beda berarti pengarang. menurut saudara ini penulis kitab Matius ini murid Yesus gitu. Ya, Coba Anda baca Matius 9 nomor 9. memang iya. Enggak, itu aja, jangan lompat-lompat lagi Ya, bang. untuk membuktikan bahwa penulis Matius itu bukan murid Yesus, silakan Anda baca pengakuannya di Matius Matius 9. ini saya tanya dulu sama abang kenal nggak sama Matius? Enggak, Nggak kenal ngarang. Nggak kenal. enggak kenal. Nggak kenal. Ya udahlah bang, kalau nggak kenal sama Matius, gua udah bang. Ya, Yesus aja enggak kenal pengarang Matius. Gimana sih? Ya jadi. Kenapa baca abang? dong. Jangan abang bilang pengarang. Baca dong Matius 9 nomor 9, baca dong. Makanya aku bilang, saya kalau berucap tentang kata apa? Tentang Kristen, saya itu punya data, Bung. Enggak seperti kamu, asal ngomong, hanya Loh. berdasarkan imani saja. Abang itu dari tadi asal ngomong, makanya saya asal ngomong. Baca Matius 9 nomor 9, membuktikan bahwa pengarang Matius bukan murid Yesus. Oh, jadi siapa itu Matius bang? Tidak tahu, sampai sekarang nggak ketahui siapa dia. Ya, kalau kau nggak tahu ngapain kau bahas? Kau aja nggak tahu. Kalau kau tahu Matius itu siapa, baru kau bahas. Jadi nggak perlu kau bahas itu bang. Kirain orang berisi, ternyata double kosong juga sama Indra juga ini. Kosong abang bilang. Kalau abang paham di Matius itu, Saya paham bahwa buku Matius dikarang, ditulis oleh Dari orang mana yang abang tahu tidak itu dikarang? dikenali. dari mana abang tahu itu sekarang? Karena Yesus tidak pernah berkata demikian seperti apa yang ada dalam kitab Matius. Contoh, aku tak kasih lihat sama kamu ya. Sekarang kita lihat di dalam perkataan Yesus, apa Matius? Buka. Kata imam besar. Di mana dalilnya itu? Buka. Di Matius, Kau yang coba buka Anda itu. baca. Matius 1, aduh gila orang ini. Enggak, abang aja yang buka. Kau aja yang buka. Matius 1, coba Anda baca. Enggak, kau aja yang buka. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Isa, Isa memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres, Serah. Ini sabda Yesus atau karangan Matius? Paulus, mau dibilang Paulus sama dia kan? Ini namanya goblok nih si Juma ini. Kau buka di mana? Kau buka tuh. Ngatain orang Kau goblok, Zima dia juga sendiri ditulis. Open apa aja. Kalau memang kau berani, kau open aja. Matius 1 menulis inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Isa, Isa memperanakan Yakub. Ini perkataan Yesus atau karangan Matius sendiri? Mana nggak kau buka? Susah kalau Jordan karena kau nggak punya Bible. Jangan kau bilang kau punya Bible. Ya, ambil kau baca coba. Kalian yang membahas kitab kami, ya kalian yang membuka gitu loh. Kan udah bilang Matius 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Isa, Isa memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Amminadab, Amminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Itu sabda Yesus atau karangan Matius? Itu lebih jelas daripada katakanlah. Itu bukan karangan, itu tulisan, Bang. Kau itu ditulis juga. Coba. Nah, pertanyaan bukan saya, karangan, itu tulisan tuh. pertanyaan saya, ini sabda Yesus, firman Tuhan atau karangan penulis Matius? Anda jangan bilang karangan, Bang. Seolah-olah abang bilang kalau karangan itu seolah-olah itu nggak benar lagi tuh.
Ya, memang nggak benar. Ini bukan firman Tuhan kok. Loh, jangan ada dengan firman Tuhan. Makanya muncul pertanyaan, kenapa nggak bisa jawab? Matius 1, inilah silsilah Yesus Kristus. Itu sabda Yesus, firman Tuhan, atau karangan penulis Matius? Ya, saya jawab itu sabda Yesus. Di mana Yesus pernah bersabda? Begitu. Ya, itu udah saya jawab itu. Terus apa jawabannya? Inilah, masa Yesus berkata, inilah silsilah Yesus. Kan? Lari lagi kan? Kalau ini tulisan, kalau ini ucapan Yesus, maka dia akan berkata, inilah silsilahku. Nggak ada orang yang bisa kau tipu, Bang. Ini bukan gereja. Iya, mau sampai kapan kau bodoh? Seolah-olah kau lebih paham kitab kami daripada kitab kamu. Nah, itu buktinya kau yang bodoh. Kau bilang itu sabda Yesus. Ya, jadi kalau aku bilang itu karangan Matius, kau mendukung gitu? Oh, ini memang karangan. Oh, ya bukan karangan itu, Bang. Kalau bukan karangan berarti Yesus yang bersabda. Ya itu. Kenapa nggak tinta merah? Oh, tinta merah. Emang dari garis-garis. Ini apa bacanya nih? Banyuma ini apa bacanya nih? Enggak, Abang diam dulu, Bang. Abang Nah, baca dulu ini ah. Besarin host, besarin. Besarin dulu. Saya mau ngomong sama Bentar dulu, Bang. diam dulu. Besarin dulu ini. Ini apa bacanya nih, Bro? Bro, apa bacanya Ya, nih? kau baca lah itu, kau baca. Lu Kau baca lah ternyata itu. Injil karangan kasihan Matius tuh. Karangan Matius tuh. Di mana kau buka itu? Di mana? Ah. Saya buka di dalam karung, Di mana kau buka itu? Itu versi sebelum Kita mana kau direvisi. Itu susah memang. Ya. Susah memang. sebelum kalau itu. direvisi memang gitu bunyinya. Di kitab mana kau buka itu? Ya kitab memang dulunya begitu, Bos. Baru belakangan ini baru Di kitab mana rupanya direvisi. itu kau buka? Di Alkitab kami atau di mana? Udahlah, Di turun mana lah itu? kau. Injil 1 ayat 1 di mana? Kau lebih baik kau ke sawah atau ke laut. Di sana kau Jadi berguna. kamu ke laut aja, cari bola takraw. Iya. Aku di sini. Oh, Ustaz Hasta di Jalan Martir ini. Pak tak waras aja. Ayo Pak Peter, kembali lagi Pak Peter. Silakan. Bentar ya. Jadi saudara Victor, Yesus itu ada dua. Ada yang nabi, utusan Tuhan kepada Bani Israel. Ada juga yang palsu. Kata siapa? Kata Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Yesus. Ya, Gitu. itu kan, Bang Juma kan udah menafsirkan ya. Sudah menafsirkan ayat-ayat. Itu bukan mentafsirkan itu. Pertanyaan saya, apakah betul akan ada penyesat menurut Yesus yang datang dengan memakai nama Yesus? Ya, banyak penyesat. Nah itu Sampai dengan sekarang memakai pun nama ada. Yesus kan? Tapi bukan begitu menafsirkan ayat itu. Loh, Saya begitu. coba Anda Bang, baca bebas-bebas Matius. saja, Bang. Iya, Bang cuma menafsirkan itu bebas-bebas saja. Coba baca Matius 24, menafsirkan Bang. bukan seperti itu. Coba ya, karena Anda tidak mau membuka kebenaran yang ada di dalam pengakuan Yesus. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Iya. akulah Banyak orang itu Mesias. bukan yang ditulis di situ, tapi yang realitas saat ini yang terjadi seperti itu. Oh, nggak bisa gitu dong. Banyak yang menjual. Anda nama Yesus. justru Anda itu yang mentafsirkan bebas. Saya mah polanya tetap ada di Bible. Saya nggak mau keluar dari apa yang ada di Bible Anda. Nah, coba tunjukkan satu orang yang membawa nama Yesus dan mengaku dia adalah Mesias. Siapa itu? Ada. Ada orang yang pernah datang mana? kemudian Di mengaku Alkitab? Mesias. Di Alkitab Iya, atau ada di nggak? kehidupan nyata? Di kehidupan nyata, di Bible ada nggak? Kalau di Bible saya belum tahu. Tapi kalau di kehidupan nyata banyak. Ya coba di mana itu pernah ada aku Yesus? Contoh, saya menyinggung nanti ini agama lain gimana? Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi enggak. Tapi gak bagus. Enggak, Kak. Di Islam maksudnya. Gak apa-apa Bang Victor. Silakan. Sebut aja. Enggak. Ya saya enggak bawa data sendiri saya enggak. Cuman banyak Kalau yang di saya Islam, lihat, banyak yang kalau di kita- Islam itu kita- tidak ada Nabi Isa pernah datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, ya Nabi Isa, apa kabar? Kabar baik bro, nggak ada itu.
Nggak pernah itu Yesus datang kepada Nabi Muhammad. Yang pernah mengaku datang Yesus padanya itu Paulus. Kan jelas di dalam Ya, kitab saudara sendiri yang menerangkan itu yang tertulis, betul. Itu tertulis. Jadi kita percaya itu. Nah makanya kata Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Nah, Sebab banyak betul. orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan Ya, tapi menyesatkan banyak orang. Ya, tapi di situ kan waktu dia ketemu Paulus kan tidak menulis seperti itu, bahwa dia mengaku Mesias, ya kan? Coba Anda baca Galatia 1 Jadi, nomor Cuma 11. diasumsikan aja. Coba Anda Tapi baca ditafsirkan Galatia 1 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Mesias. Yesus itu manusia. salah. Langsung Yesus. Nah, tapi Yesus manusia kan? Ya. Ya, Paulus mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus. Iya. Tapi makhluk yang datang kepada Paulus ini ngaku Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya. Sedangkan Tuh. Yesus itu Galatia manusia. berapa? Sebentar. Galatia 1 berapa nomor tadi? 11. Galatia 1 nomor 11 dan nomor 12. Ya, di sini bisa satu Injil. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Betul. Salahnya di mana? Baca terus nomor 12 ya. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Nah, terjawab kan? Ya. Sekarang Yesus itu yang datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan pengajaran Injil, itu manusia atau bukan? Manusia. Manusia. Paulus menerima ke-13 kitabnya bukan dari manusia. Berarti jelas bukan dari Yesus. Tetapi dia mengatakan tapi dari pernyataan oleh pernyataan Yesus Kristus. Yesus Kristus. Kristus. Nah, sekarang Yesus menubuatkan akan datang penyesat yang mengaku akulah Yesus, akulah Mesias. Paulus menerima itu. Ada sosok datang kepadanya bukan manusia mengatasnamakan Yesus Kristus. Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan kata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana Mesias itu yang palsu itu yang datang kepada Paulus? Mana banyak orang yang disesatkan itu? Ya Kristen. Lalu kalau bukan Kristen siapa lagi, Bang? Kami Islam mayoritas di Indonesia, tidak pernah ada makhluk datang kepada kami mengaku Yesus, akulah Mesias, akulah Yesus. Tidak ada. Sedangkan penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus. Dan itu pernah dialami oleh pendiri Kristen, yaitu Paulus. Makanya Kristen ini berbeda dengan orang Yahudi. Sedangkan Yesus tidak berbeda dengan orang Yahudi. Yesus tidak berbeda dengan orang Yahudi. Kristen berbeda dengan orang Yahudi. Artinya Yesus yang Yahudi bukanlah Yesus yang mengajarkan Kristen. Bukan. Beda oknum. Makanya di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bermukjizat pakai namamu? Bermukjizat mengusir setan, bernubuat pakai namamu. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Aku tidak mengenal kalian. Yesus yang asli tidak mengenal Kristen. Masa nggak sampai di situ pemahamannya? Kenapa Yesus yang asli tidak mengenal Kristen? Karena Kristen sejatinya mengikuti Yesus lain. Makanya Kristen ini diusir karena bukan pengikut Yesus yang asli. Kristen yang sekarang ini adalah pengikut Yesus yang palsu, yang mengajarkan makan babi, mengajarkan kemudian tidak bersunat, mengajarkan kemudian merasulkan Paulus, mengajarkan ibadah minggu, mengajarkan membantah kemudian hukum Tuhan, firman Tuhan yang ada dalam hukum Taurat, mengajarkan Yesus mati disalib dan seterusnya. Itu bukan Yesus yang asli. Coba Anda lihat tuh, ngerinya itu di mana?
kepadaku telah diberi kuasa di langit dan di bumi. Sejak kapan ketika Yesus melakukan penginjilan selama 33 tahun, mengajarkan itu? Coba, apa nggak ngeri itu? Sejak kapan Yesus mengajarkan, akulah Alfa dan Omega? Sejak kapan? Tidak pernah. Tidak pernah Yesus mengajarkan akulah Alfa dan Omega. Tidak pernah juga Yesus mengajarkan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Enggak. Buktinya Matius 10, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Yesus melarang. Loh, kok tiba-tiba ada Yesus yang mengajarkan pergilah ke seluruh dunia, berajarkanlah jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Loh, kok berbeda, Cak Ayu? Ini harus dipahami memang. Harus dipahami dengan sadar, dengan kelembutan hati, dengan pikiran yang terbuka. Kenapa? Iblis ketika kita sudah masuk dalam perangkapnya, iblis tidak rela dan tidak ridho kita akan keluar dari perangkap iblis. Kecuali kita dengan akal sehat dan penuh kesadaran kemudian meninggalkan doktrin dan dogma itu. Ingat Bung, orang yang ditipu adalah orang yang terperdaya. Ketika orang itu terperdaya, dia tidak akan pernah sadar kalau dirinya terperdaya. Nanti orang itu sadar, baru dia mengetahui dirinya telah tertipu. Tapi pada saat dia tertipu, dia tidak sadar kalau dirinya tertipu. Orang tertipu itu tidak sadar dirinya ditipu. Nanti dia sadar, baru dia tahu kalau tadi dia tertipu. Beginilah yang dialami oleh saudara Kristen. Karena dia sedang dalam keadaan tertipu, maka saudara Kristen tidak tahu dan tidak mengetahui dan tidak memahami bahwa sekarang mereka mengikuti Yesus lain. Ya. Silakan. Kalau kita ini beriman ini kan lebih ke pengenalan akan Tuhan. Jadi bukan sekedar cuman percaya, tapi kita harus sudah didasarkan oleh firman Tuhan. Kita baca Alkitab. Tapi kok kita baca Alkitab berbeda dengan pemahaman dengan Bang Juma. Gitu. Kenapa bisa begitu? Ya berbeda karena kayak tadi Bang Juma bilang ada Yesus ada 2 di dalam Alkitab versinya. Jadi kan kita juga baru dengar juga kok bisa ada Yesus ada 2 di situ. Lah kan Gitu. berarti Anda nggak percaya kepada Yesus dong yang berkata waspadalah kepada penyesat. Kita tahu itu ayat-ayat itu tahu dengar dan sering dibaca. Berarti Anda Tapi percaya kalau pemahaman kita ada kok berbeda. Tapi bukan maksud di situ Rasul Paulus yang mengatasnamakan Mesias itu. Lalu Yesus palsunya Gitu. datang kepada siapa, Bung? Iya, yang di akhir zaman ini kita banyak di gereja sendiri banyak penyesat-penyesat. Enggak, bukan. Banyak Ada penyesat. sosok Nah, itu yang dimaksudkan datang. penyesat itu, Mesias itu banyak pengajaran-pengajaran Kristen yang terlalu ekstrim sehingga melenceng, banyak yang memahami salah sehingga dia mengaku bahwa dia adalah Tuhan yang diutus. Banyak Bang Juma penyesat-penyesat itu mengatasnamakan. Boleh. Bukan itu di Alkitab yang tertulis. Kalau di dalam Alkitab itu udah jelas-jelas tidak ada menyatakan bahwa Rasul Paulus itu bertemu dengan Yesus yang palsu atau Yesus yang iblis itu. Nggak ada di Alkitab tulis begitu. Cuman kita justru baca bahwa maksud Tuhan Yesus itu akan terjadi banyak penyesat-penyesat. Nah, yang mengaku dialah Mesias, dia lebih benar sehingga dia seperti kayak dituhankan. Ya kan? Nah, itu banyak sekarang pendeta-pendeta juga kalau salah ini juga banyak juga diperlakukan seperti Tuhan oleh jemaatnya. Oke, baik. Jadi kalau Baik. ada masalah larinya Baik. ke pendetaannya, pendeta dikayak-kayak jadi Tuhan gitu. Oke, baik, Bung. Terlepas daripada itu, saya ingin tahu dari saudara, sekiranya Yesus datang kepada saudara hari ini, dia datang sebagai manusia atau datang sebagai Tuhan? Yesus datang secara pribadi. Maksudnya? Anda ketika Yesus datang secara dia pribadi, secara fisik atau secara roh atau gimana nih? Datangnya seperti apa dulu biar jelas. ya terserah dia fisika, dia apakah itu yang datang menurut saudara manusia atau bukan? Kalau dia datang. Iya. Yang kita percaya begini, Pak. Yesus kan pernah ada aku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku, artinya satu. Jadi Yesus itu ada di hati kita semua orang percaya. Jadi dia tidak sejauh doa. Jadi di saat kita berkata doa kepada Yesus, dia langsung respon. Nah, itu kedekatan kita dengan Tuhan kita seperti itu. Berarti yang datang Dia Tuhan kan ya?
Iya, kalau dia datang itu maksudnya datang apa? Ini dia udah ada di dalam kita kok. Maksudnya datang Ya, maksudnya berarti arti berarti apa? dia Tuhan kan? Nah, sekarang coba Anda baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah antikristusnya, itulah penyesat. Di situ ada kata planos. Planos itu bahasa Yunani artinya pembohong. Pembohong itu mulutnya mengatakan Yesus manusia, tapi hatinya mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Coba tanya Paulus. Paulus, ya paman, kata Paulus. Yang datang kepadamu siapa? Yesus. Dia datang sebagai apa? Dia datang bukan sebagai manusia. Kena kan Paulus? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Yesus datang bukan sebagai manusia. Kata siapa? Kata Paulus. Paulus ini apa? Ya, berapa? 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 1 nomor 7, Bang. Bentar ya. Ya, silakan. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang mengaku dan tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ya. Oke. Ya, Paulus benar, datang. Iya betul memang. bahwa Nah, Yesus sekarang Kristus telah datang sebagai manusia. Iya betul, dia datang sebagai manusia. Nah, Paulus mengaku dia datang kepada Paulus bukan sebagai manusia. Gimana dong? Yang di catatan itu maksudnya Paulus kan mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan aku, tetapi Yesus. Berarti Paulus dengan kata lain mengakui Yesus datang bukan sebagai manusia. dia maksudnya konteksnya kalau kita pahami dia bicara itu Yesus kan sudah mati kan, waktu itu mati dan dikuburkan dan dia bangkit kembali jadi Tuhan, ya kan? Jadi maksud di situ bukan manusia lagi yang dia ketemu lagi, tapi sudah Tuhan. Ya apapun itu, Dia. apapun itu alasannya, apapun alasannya. Yang pasti penyesat itu yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Sekarang boleh tidak saya minta? Justru begini Bang, Yesus itu kan waktu di zamannya Paulus itu kan dia tahu betul persis itu Yesus adalah manusia. Kenapa dia terus? mengaku bahwa Yesus bukan manusia? Kan Nah, itu dia. Pertanyaannya itu. Ya itu dia. Makanya nggak mungkin. Jadi dia mengaku Yesus itu yang sudah mati itu yang bertemu dengan dia, yang sudah mati dan bangkit. Oh, nggak Dia bisa. bertemu dengan dia bukan. Gak bisa begitu. Justru coba makanya saudara tadi Dan memang kenyataannya kan dia bertemu dengan Yesus pada Yesus sudah bangkit. Baru dia bertemu dengan Yesus. Ini dia. Yesus sudah bangkit Anda katakan. Oke? Iya. Di mana Yesus pernah mengajarkan kalau dia akan bangkit? Coba. Dia akan bangkit. Iya, coba tunjukkan ke saya. Yang waktu sebelum dia mati dia sampaikan ke murid-muridnya. Iya, silakan. Sebentar saya cari data dulu itu. Iya, silakan. Saya pegang data saja. Paling-paling dia mengatakan anak manusia. Iya, anak manusia betul. Nah, Anak manusia akan. Iya itu ayatnya. Sudah. kalau Yudas anak manusia itu bukan, Bang? Anak manusia yang dimaksud sini anak manusia yang Yesus. ini Yesus. Nah, itu pemahaman saudara. Karena memang Anda sudah terdoktrin. Anda sudah Kalau bilang anak terdoktrin. manusia semua anak manusia dong. Gak ada Nah, spesial. itu dia makanya. Itu dia makanya saya katakan Yesus itu menyatakan yang keluar dari kubur itu bangkit pada hari ketiga itu adalah anak manusia. Iya anak manusia sini yang dimaksud Yesus. Ya itu karena Anda sudah Cuma terdoktrin. Oke. Sekarang begini saudara, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 30. Apa kata Yesus di sana? Aku sudah tak lama lagi berbicara dengan berkata-kata denganmu, tak lama lagi kata Yesus. Sebab penguasa dunia itu telah datang. Penguasa dunia itu adalah iblis dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku.
Siapa yang berupaya untuk membunuh Yesus, untuk menyerahkan Yesus agar disalibkan? Ya, ahli Taurat ya. Ahli Taurat atau iblis? Ya, lewat ya dipakai iblis kan. Nah, iblis kan? Kata Yesus, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti penyaliban terhadap Berarti yang disalib ini siapa? Yang keluar dari kubur ini siapa? Nah, Yesus lagi. Gimana dong? Tadi katanya iblis tidak berkuasa. Kok sekarang yang disalibkan justru Barakallah. akhirnya syukran. Justru Yesus. Gimana dong? Kan Yesus yang mengatakan di dalam Yesus mengatakan yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Dalilnya di mana? Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Ini Yesus sedang menceritakan tentang kepergiannya. Di data nomor 30 di Yohanes 12, Yesus berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Ingat bung, di dalam 2 Petrus 2 nomor 4, iblis, malaikat yang adalah iblis, dilemparkan Tuhan ke bumi, ditempatkan di dalam gua-gua yang gelap. Oke? Orang yang dikira Yesus, mayatnya dimasukkan ke dalam gua yang gelap, mirip milik Yusuf Arimatea. Yang kedua, Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan ke dalam kubur. Berarti yang keluar dari gua, yang keluar dari kubur itu iblis, sesuai dengan pengakuan Yesus. Yohanes 12:31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari goa yang gelap, kubur. Apa sinkronisasi dengan pengakuan Yesus di dalam Matius 12? Matius 12 Anda baca nomor 38. Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus tiga hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia. Anak manusia berarti umum, siapapun bisa. 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti anak manusia pada hari ketiga akan keluar dari perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Itu tanda untuk siapa kata Yesus? Tanda untuk angkatan jahat. Berarti bangkit dari kubur itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang percaya kepada bangkit hari ketiga itu adalah angkatan jahat. Mari kita buktikan. Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Murid-murid asli Yesus itu tidak percaya kepada kebangkitan. Tidak pernah Yesus mengajarkan kepada murid yang asli tentang kebangkitan. Tanda Yunus tidak diberikan kepada murid-murid yang asli. Tanda Yunus hanya diberikan kepada angkatan jahat. Makanya ketika Anda baca Lukas 24 nomor 12, meskipun Petrus tidak percaya bahwa orang yang ada di dalam kubur itu hilang, Petrus pagi-pagi buta menuju kepada pemakaman dan dia tidak menemukan mayat Yesus, melainkan hanya kain kafan, dan berkata dalam hatinya, apa yang sedang terjadi? Artinya Petrus in the gang tidak pernah diajarkan oleh gurunya kalau dia akan bangkit pada hari ketiga. Sementara bangkit pada hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Makanya yang datang di Matius 28, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ajarlah mereka apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya kan? Nah itu siapa itu yang memerintahkan kemudian menjadikan semua orang menjadi pengikutnya, menjadikan semua bangsa menjadi pengikutnya? Itu siapa? Orang yang keluar dari kubur. Dan itu bukan anaknya Maria. Bukan. Itu bukan anaknya Maria.
itu Yesus lain. Anda tidak percaya? Markus 16 nomor 12. Dan Yesus menampakkan diri dalam wajah rupa yang lain. Tuh. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Terus kalau bukan Yesus siapa? Ya itulah tadi. Iblis kata Yesus sudah dilemparkan keluar. Yohanes 12:31. Yohanes 14 nomor 30. Yesus berkata, tidak lama lagi aku berkata-kata denganmu, sebab penguasa dunia itu telah datang, dan sedikit pun iblis tidak berkuasa atas diriku. Berarti bukan aku yang dibunuh, karena iblis tidak berkuasa atasku. Coba Anda lihat kemudian di dalam Lukas 4, kalau saya tidak keliru, Lukas 4, di situ iblis datang kemudian mencobai Yesus, Bung. Yesus dicobai oleh iblis. Oke? Apa kata iblis kepada Yesus? Wahai Yesus, segala kuasa akan kuberikan kepadamu, sebab kuasa dunia semuanya telah diberikan kepadaku, dan aku memberikan kepada siapa saja yang ku kehendaki. Itu ucapan siapa? Itu ucapan iblis. Yesus berkata kepada iblis, berkata kepada Yesus, Yesus, segala kuasa di dunia ini akan kuberikan kepada siapapun, sebab kuasa dunia telah diberikan kepadaku, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu kata iblis. Nah itu jelas. Ya itu jelas. Nah itu jelas. Berarti penguasa dunia. Berarti penguasa dunia itu siapa, Bang? Siapa? Iblis. Iblis. Gitu kan? Iblis. Betul. Sebagai penguasa dunia, betul? Ya, makanya akan dilempar. Penguasa dunia kan dilempar keluar. Dilempar dari? Siapa? Dilempar dari? Ya keluar, itu artinya apa? Keluar dari siapa? Keluar dari mana? Ya. Keluar dari gua gelap. Dari ya itu asumsi. Gini. Oh, bukan Jadi, asumsi. Sudah Bukan jelas. asumsi. Sudah jelas itu bahwa iblis lah Diberi kuasa. dunia waktu itu. Oke. Diberi kuasa, penguasa dunia waktu itu. Betul? Iblis Jelas mengakui. kan? Dibaca kan? Iblis mengakui Iya, makanya dia menawarkan kepada Yesus. kepada Yesus. Yesus mau nggak? Akan kuberikan kepada Yesus. Yesus mau nggak? Yesus menolak. Tidak Nah, iblisnya menolak, ngapain? karena iya. Setelah itu iblisnya ngapain? Jadi iblisnya ini jelas. Jadi jelas-jelas di situ bahwa iblis itu penguasa dunia itu yang dilempar keluar, maksudnya itu. Ya. Bukan Yesus, Pak. Ya kan? Iya, memang bukan Yesus. Betul Berarti tidak? yang datang kemudian mengaku kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, itu siapa? Ingat, Bang, Anda mengakui tadi yang penguasa dunia tadi iblis. Sekarang yang saya tanya, Ya. iblis. Yang dilempar keluar iblis. Yang datang di Matius 28, kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh Telah dunia, diberi kuasa. jadikanlah seluruh bangsa menjadi Di bumi. pengikutku, itu siapa? Itu setelah apa? Setelah apa? Setelah adanya makhluk keluar dari kubur. Setelah kebangkitan. Jadi Ya, keluar dari kubur. dia mati, Betul. dia Keluar dari bangkit, kubur. Dia ambil kuasa itu dari iblis. Ya kan, dirampas, dia ambil kuasa itu dari iblis. Bukan diberikan, tapi diambil kan. Makanya dia memiliki kuasa itu kembali. Iya, sekarang Kuasa yang tadinya milik iblis, sekarang permasalahan. milik Yesus, karena Yesus sudah mati di kayu salib. Sekarang Mati dan permasalahannya. bangkit. Nah, Sekarang permasalahannya, Bung. jadi bukan Yang iblis yang keluar dari kuburan itu. Ya, jelas kan ada kesalahan tafsiran di Bang Zuma tadi kan. Anda yang salah tafsir. Sekarang Oh, kenapa Anda bisa mengatakan bahwa kuasa? Kenapa Anda mengatakan bahwa kuasa iblis diberikan kepada Yesus? Di mana dalilnya bukan itu? bukan diberikan, Tapi ambil. siapa yang mengambil? Siapa yang mengambil? Yesus, makanya Di waktu mana? Yesus mati itulah. Di mana? Di mana Itu dalilnya? makanya Di mana dalilnya Yesus? sudah menafsirkan semua itu maksudnya. Iya, enggak. Saya akan menjawab saudara Lukas 4 nomor 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapapun yang aku kehendaki. Oke? Nah, Itu kata iblis. itu kata iblis. Begitu juga kata Ya. Yesus. Kenapa? Pertanyaannya gini, kenapa iblis mendapat kuasa itu? Karena diberikan. Harus tahu dulu. Karena diberikan. Salah. Lalu? Tidak diberikan. Dia Lalu? menipu manusia Adam.
Oke. Itu kuasa Oke. sebenarnya itu ada di manusia Adam. Oke. Kuasa Setahu saya sih, iblis. Jadi Adam yang berkuasa di bumi ditipu muslihat iblis, inilah yang membuat Adam itu dalam dosa. Makanya kalau saya sih, ambil oleh saya nggak bisa iblis. menafsirkan ya, karena di dalam kitab Bukan, Kejadian, itu nyatanya. dalam kitab Kejadian Tuhan yang memberikan kuasa kepada iblis. Iya, otoritas dikasih kepada manusia. Ya, terus kenapa Pada Anda Adam. nyangkal terus tadi? Kok nyangkal terus? Sehingga apa? Makanya iblis tadinya tidak punya kuasa di bumi. Karena Adam menyerahkan itu kepada iblis. Kok Adam yang menyerahkan? Ya, Tuhan itulah. yang memberikan kuasa kepada iblis. Bukan kepada iblis, Bang Zuma. Alamak. Kepada manusia diberi kuasa untuk berkuasa di bumi itu manusia. Aduh, gimana? Lihat Gimana orang penciptaan, ini ya? lihat Kejadian. Kalau baca Kejadian itu yang diberi kuasa siapa? Waktu penciptaan. Aku akan mengadakan Biarlah permusuhan. berkuasa. Sebentar. Kuasa itu dulu, bicara kuasa itu dikasih ke siapa? Ya iblis, Adam. iblis Kuasa berkuasa. untuk berkuasa di bumi. Berkuasa di bumi itu manusia Adam dikasih kuasa itu oleh Tuhan. Makanya Tuhan nggak bisa otoriter masuk ke bumi seperti Bisa Anda bacakan saya Tuhan Yohanes? berikan Aduh, ini kalau bicara tanpa pada ini ya kayak gini. manusia. Cuman ngomong jawab-jawab kayak gini malas aku, Mas. Coba Anda bacakan Yohanes 14 nomor 30 coba. Kejadian lah kalau begitu. Kalau kita baca Kejadian dong. Enggak, jangan. Jelas. Jangan. Pengakuan Yesus saja Jangan. langsung, Bang. Oh. Yohanes 14:30 coba. Nah, biar masuk kita, biar ada ini loh benang merah. Kenapa sampai iblis mau menyerahkan kuasa itu kepada Yesus, menawarkan, kan gitu. Itu maksudnya. Endingnya langsung, Tapi endingnya kan langsung. Yohanes 14:30 coba dibaca. Yesus menawarkan. Yohanes 14:30. Itu ucapan Yesus langsung, Bang. Yohanes 3. Berapa? Besok 14 nomor 30. Ya. 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Yes. Siapa penguasa dunia itu? Iblis. Iblis. Nah, sekarang Dia tidak berkuasa pada diriku, Yesus ya. berarti Yesus tidak berhasil dibunuh kan sama iblis? Tidak berhasil dibunuh. Maksudnya? Loh, Kan dia mati, Bang. Loh, gimana nih ceritanya? Yesus berkata, iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Iblis mau agar Yesus dibunuh. Apakah iblis berhasil? Tidak. Maksudnya gitu ya. Lah iyalah. Kan Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis, yaitu Yudas. Berarti Yudas tidak berhasil. Apapun upaya Yudas tidak berhasil, karena Yesus mengatakan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Maksudnya tidak berkuasa bukan maksudnya berkuasa yang dimaksud itu. Jadi kuasa itu tidak berkuasa termasuk untuk dirinya. Berkuasa untuk membunuh Yesus dong. Ya iblis kan tidak membunuh Yesus. Yang membunuh kan itu proses penyaliban itu kan dari ini, dari Tapi dari yang Taurat, Farisi, otak dari penyaliban, masuk Yudas, ya kan? otak dari penyaliban kan iblis. Intinya penguasa dunia itu adalah iblis. Iya. Kepadanya dia adalah penguasa dunia. Nah, kemudian Anda melihat iblis sudah dilemparkan keluar. Ketika dia keluar, dia datang kemudian kepada murid-murid. Dia berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Anda mengatakan itu Yesus? Bukan. Bukan. Kok bisa jadi iblis itu ya? Aduh. Loh. Yesus sendiri yang mengatakan, pengakuan iblis juga mengatakan, kepadanya telah diberi kuasa. Dan di dalam Lukas 4, Bung, ketika Yesus dicobai dan tidak berhasil, iblisnya mundur. Coba Anda baca 13-nya. Iblisnya mundur dari Maksudnya Yesus. tidak berkuasa sedikit pun atas diriku itu. Yesus. Itu. Dan Dia iblis mencobai, ternyata kan tidak bisa. berarti bukan Yesus yang mati dong. Bukan, itu konteksnya
Bilang waktu dia digoda oleh iblis, ya kan? Gue pikir iblis ini bisa menggoda Tuhan, ternyata kan tidak. Gitu. Iblis tidak berkuasa atas diri Yesus. Tidak berkuasa, berarti kalau membunuh itu kan, makanya bukan iblis yang membunuh. Yang membunuh kan itu bangsa iblis apa? itu tidak membunuh. Normal. Iblis membunuh melalui tangan manusia. Ya. Coba Anda lihat di dalam Lukas ketika Yesus dicobai, tak berhasil iblisnya. Diterangkan kemudian sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu kepada Yesus, iblisnya mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Jadi iblisnya ini siaga terus nih. Kapan ini saya bisa masuk nih? Kapan saya bisa masuk nih? Mundur iblisnya setelah mencobai. Padahal dia nggak tahu bahwa dari proses penyalipan itulah kuasanya diambil. Waduh, saudara, sekarang begini kawan. Iblis ini mau ndak? Iblis ini mau manusia selamat atau iblis ini mau manusia itu ke neraka? Ya mau ke neraka lah. Nah, mau ke neraka kan? Menurut Bapak Juma, Iblis maunya ke neraka. Manusia ini. nah, sama berarti. Nah, terus, kalau Yesus mati, berarti menebus dosa manusia. Betul? Yes. Berarti iblis mau agar dosa manusia ditebus. Iblis tidak tahu itu. Nah, itu tafsir. Muncul tafsir. Dia tahu, tidak mungkin yang membunuh. Muncul tafsir. Karena dia tidak tahu. Iblis tidak tahu katanya. Bukan begitu. jelas. Itu cerita jangan diobrak-abrik kayak rujak, kawan. Yesus itu orang benar. Yesus orang benar. Yesus orang yang dikasihi. Coba Anda baca Yohanes 8. Iya, dikasih orang benar, dia diutus untuk itu masalahnya. Untuk apa? Ya memang untuk mati di kayu salib. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Ternyata dari tadi saya berdiskusi dengan iblis ini. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. Yesus orang benar, Yesus orang yang tidak bersalah. Boleh tidak dibunuh menurut Tuhan? Itulah. Jadi mengapa dia harus mati? Ya? Sudah jelas. Sudah jelas. Menebus dosa. Nah ini iblisnya, Jelas. ternyata saya diskusi dengan iblis rupanya. Tuhan mengatakan sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Keluaran 23 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Sekarang konsep Kristen, orang bersalah dibenarkan dengan cara mengorbankan orang yang benar. Kebalik. Ya. Gimana ceritanya itu? Kok bisa kebalik? Amsal 6 nomor 16. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa agar kita yang percaya, ya kan? Ya, itu ajaran iblis, Bung. Itulah ajaran yang dijual oleh Yesus palsu kepada Paulus. Coba, kalau Anda menggali data ucapan saudara itu, pasti ujung-ujungnya merujuk kepada surat-surat Paulus. Ya. Percaya sama saya? Betul, tidak? betul. Nah, itu dia. Sedangkan Tuhan berkata Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci. Bang Juma mematahkan iman Kristen kan melalui mematahkan doktrin Paulus kan gitu. Kan Yesus yang mengatakan itu. Paulus. Bung, waspadalah Jadi- kepada penyesat yang datang kepadamu. Kan itu saya jelas paham dalilnya. maksudnya Bang Juma tuh mau menyesatkan atau mengibliskan ajaran Paulus agar Kristen ini murtad kan gitu. Enggak, Bang. Saya silakan Anda mati. Anda mati sampai di akhir zaman. Tujuannya kemana? Silakan Anda menjadi Kristen sampai Yesus datang mengusir Anda. Berdasarkan iya, Matius itu 7. Silakan. Cuma sayangnya itu kita terlalu di dalam Kristus itu benar-benar tertanam kasih. Itu yang utama. Kita melihat dalam pengajaran Kristen itu benar-benar pengajaran kasih itu yang Yang mana benar-benar itu, Bang? tertanam itu yang Yang mana itu kasih di Kristen? Pingin kali aku lihat. Yang mana, Bang? Bagi-bagi Indomie. kita menerima kasih. Kasih. Yang mana makanya itu? karena
Karena Yang Bang mana, Juma yang tidak mana, yang pernah mana? menerima Mana, mana? kasih sesungguhnya. Iya, itu indah Kebanyakan kali ku dengar. menerima kasih, Indah kasih sekali yang ku dengar. Semu. Iya, Kasih indah yang banyak, sekali. Indah sekali kritik kedengarannya. dan banyak, ya. Iya, karena Bang mana Juma kasih? nggak pernah mengerti soal kasih yang sesungguhnya. Apa itu? Apa itu kasih? Apa itu kasih sesungguhnya? Mana itu? Iya, kasih Yang mana? itu kasih agape itu. Mana? Bang Juma Iya. nggak pernah paham. Yang mana di Allah Kristen itu yang mana? Coba tunjukkan. Ada kasih agape di Kristen itu yang mana? Kasih- Bagi-bagi kasih Indomie, yang- bagi kondom, bagi-bagi kondom. Bukan. Lalu yang mana? Yang mana? Itu banyak yang dilakukan. Mana Seorang coba Kristen yang bagi-bagi Indomie. coba tunjukkan satu aja dari Kristen. Iya kan? Agama ajaran kasih dari Kristen itu yang mana? Coba Bang. Bukan ajaran kasih dan Kristen, ajaran kita harus pertama harus mengerti dulu kasih Tuhan. Kasih Astagfirullahaladzim. Bapa. Alamak. Ya kan kita harus loh iya Bang juga nggak mengerti kasih makanya ketawa kan bingung. Iya, apa kasih itu? munafik Ajarkan semua. saya supaya saya Kebanyakan mengerti. kan Bang Juma melihat orang-orang yang munafik yang memberi Enggak, bukan begitu. ada Coba. imbalannya. Coba Anda tunjukkan Kasih itu kasih apa? agape itu di mana? Yang mana? Kasih itu Aduh. kasih itu memberi cuma-cuma tanpa ya kan syarat. Kasih yang begitu Bang Juma Infak, nggak pernah sedekah, merasakan. zakat itu ajaran Islam. Kalau cuma memberi itu. Iya, itu nyogok Tuhan kalau saya bilang ya. Iya, itu menyogok biar Tuhan baik ke kita. Kan nggak ngerti sebenarnya kasih yang Tuhan maksudkan di sini apa. Ngomong apa orang ini? Ngerti nggak? Boleh nggak Anda baca 1 Yohanes? Paham. Saya tanya, Anda pahamkan kepada saya coba. Kita melebar. Coba, jangan Kasih sombong itu di kasih hadapan yang saya, kasih- Saudara Victor. Jangan sombong di kasih hadapan saya. Tuhan. Coba Kita bukan kamu sombong, tunjukkan tapi kasih yang ada di Kristen. Tolong tunjukkan satu aja kasih di Kristen itu yang Saya mana? nggak bilang bicara kasih yang Alah, tai ayam kalau gitu. Cuman modal kasih ngomong kasih, tapi faktanya apa? Mana kasih di Kristen? Nggak ada. Mana? Zakat diberikan kepada anak yatim piatu, kaum duafa, fakir miskin. Perpuluhan dikumpulkan untuk memperkaya dan mempergendut pendeta. Itu yang kamu sebut kasih. Saudara baca 1 Yohanes 2 nomor 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Itu dalil. Jadi jangan cuma mau mengumbar sesuatu yang apa euforianya wow, tapi keropos isinya hanya ampas kelapa dan dedak. Gak ada itu kasih di Kristen. Mana ada? Kasih di Kristen itu yang mana rupanya? Hah? Mana Kristen itu punya kasih? Bang Juma, coba saya minta coba lebih dalam lagi belajar tentang kasih Tuhan. Itu aja. Kalau berbicara Bang Juma mau mengenai belajar tentang soal Alkitab, isi Alkitab. Oke, Bang Juma udah jago lah. Tapi coba nggak memahami tentang kasih Tuhan itu nol kalau saya bilang. Karena kita belajar 1 Yohanes 2 nomor 15 kita lebih ke dalam kasih Tuhan dulu kita terima. Udahlah. Kalau kita nggak bisa menerima kasih Tuhan, nggak bisa kita kasih orang lain. Saudara, jangan ajarkan saya kasar loh ya. Kamu mengatakan kasih Tuhan itu yang mana? Kasih Tuhan itu yang mana? Mana kasih Tuhan itu? Tidak tahu kan? Iya, makanya ajarkan Bukan saya. kasih Tuhan, kan? Ajarkan saya coba mana? Yohanes Mana 3, kasih Tuhan itu yang mana? ayat 16. Yohanes Apa? 3 ayat 16. Berapa? Yohanes 3 ayat 16. Astagfirullahaladzim, kupikir apa ya Allah ya Karim. Hei, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga dia menggerahkan anaknya. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, oke? Apa hubungannya dengan mati di pohon? Itu poinnya. Oke, berarti percaya kepada Yesus kan? Jadi, Oke, percaya kepada Yesus kan? Yang disebut kasih itu percaya kepada Yesus kan? Oke. Di mana Yesus pernah mengajarkan kemudian untuk mengibadahi dirinya? mengibadahi Yesus. maksudnya gimana? Menyembah Yesus, Ibadah mempertuhankan kepadanya. Yesus. Ya. Menyembah. Ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Astagfirullahaladzim. Artinya apa? Hanya lewat dia. Udahlah. Kita mau ketemu. Ternyata sama juga dengan pendeta Indra ini, gila juga ini rupanya. Coba ini cara gilanya beda. Udah bang. Saya Siap. Yesus berkata, Nah, ini aku diutus. Kita bicara keselamatan aja. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda percaya nggak?
Ya, tapi baca dong lanjutannya ada loh di situ. Apa coba di mana Bangsa-bangsa, dia? keselamatan untuk bangsa-bangsa. Mulai Kan ngaco. Mulai ngaco. Iya, dia. ada. Mulai ngaco. Katanya tadi barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda percaya enggak? Iya, memang ada tertulis itu. Ya, Anda percaya enggak? Ya, di Alkitab pasti saya percaya. Anda Bani Ayatnya Israel bukan enggak? cuma di Anda Bani tapi Israel? bukan cuma di situ. Anda Bani Kalau Israel? itu sampai ke bangsa-bangsa. Anda Bani Israel? Ya, bukan lah. Bukan. Udah. Tapi masih ada ruang. Karena ada juga Yesus yang mengatakan, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nah, itulah Anda, itu pengikut Anda. Itulah yang Anda ikuti. Beda. Beda dengan Yesus yang harus dipercaya. Kenapa Silakan. jadi begini ya? Saudara Victor, mungkin menurut saudara saya salah, saya keliru, salah tafsir, silakan. Tapi mohonlah kiranya ada waktu untuk kembali merenungkan dan memikirkan serta mengkaji ucapan Yesus bahwa akan datang Mesias palsu mengatasnamakan namaku dan kemudian menyesatkan banyak orang. Kalau kita berkata ada sekarang Yesus palsu yang datang sehingga gereja-gereja ada yang begini bla 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 dan seterusnya. Oke. Mungkin itu juga benar. Tapi yang saya katakan di sini adalah ketika Mesias palsu itu datang, dia menyesatkan banyak orang. Tentu Mesias palsu ini ajarannya tidak sama dengan ajaran Yesus yang asli. Karena namanya juga palsu. Makanya endingnya di mana, Bung? Matius 7. Nomor 20, nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas. Itu ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Nah, yang datang kepada muridnya Bani Israel setelahnya itu adalah Paulus in the gang. Ngaku sebagai rasul, ngaku sebagai utusan, ngaku sebagai pilihan. Itu orang yang di luar. Nah, Yesus melanjutkan, dari buahnya nabi palsu itu kamu bisa ketahui apakah dia nabi palsu atau bukan nabi palsu. Apa buahnya? Satu, ada 4 buahnya. Yang pertama, memanggil aku Tuhan. Yang kedua, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Dan yang keempat, mengusir setan pakai namaku. Itu adalah buah dari nabi-nabi palsu tersebut. Sekarang pertanyaannya, itu di mana? Buah dari nabi palsu itu di mana? Di Islam, di Kristen, di Hindu, di Buddha, atau di mana? Silakan Anda renungkan. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Bang Handi silakan diambil alih sejenak. Saya bikin kopi dulu. Anjut campur masako. Silakan. Mantap. Ada Bang Abiansa itu. Sudah tidur kayaknya. Ustaz Tata. Tahu berita Ustaz. Udah tidur. Lanjut. Udah tidur. Udah tidur tapi ngomong. Iya toh. Beranda. Lanjut beranda. Iya Dek, saya ini Dek, bikin kopi dulu Dek. Saya masih di gunung Dek. Ambil alih aja dulu. Ya gantian tadi. Bagus nih saudara Victor ini bagus. Temani diskusi bagus. Thank you Bang Juma, thank you. Iya sama-sama Bang. Iya. Gimana Victor? Ya, Hidayah Muslim, syukran. Mau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Victor, biar ada topik. Kalau mau selamat itu menurut Bapak di surga, Yesus itu dianggap sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? kalau mau selamat percaya Ya. kepada Yesus yang telah diutus, ya, yang telah diutus. Oh berarti Yesus hanya utusan ya? Percaya kepada Yesus yang utus, ya. Jadi Yesus hanya utusan bukan Tuhan ya? Ya sekarang gini Bang, Oh, yang mulai bisa ini. menyelamatkan manusia Mulai atau ini kita berlogika kan? Kita berlogika, oke?
yang bisa menyelamatkan manusia siapa? Adakah manusia yang bisa menyelamatkan manusia? Saya bisa menyelamatkan orang kalau lagi mau nyebrang ada mobil, saya tarik larang, saya selamatkan dia. Iya, keselamatan itu. Yang dimaksud ini keselamatan kekal, keselamatan untuk hidup yang kekal. Hidup setelah kematian. Manusia nggak bisa menyelamatkan supaya kekal, yang bisa menyelamatkan itu ya sang pencipta. Iya kan, betul kan? Iya. Nah, sedangkan di situ keselamatan hanya melalui Yesus, ada kan? Jalan keselamatan. Berarti celaka dong Nabi Musa, nggak ada. Kalau hanya melalui Yesus, jadi kalau hanya melalui Yesus bagaimana? Ntar dulu kalau hanya kan ada ayatnya kan di kita. Hanya melalui dialah jalan keselamatan itu kan? Iya. Kalau hanya melalui Yesus bagaimana dengan Nabi Musa? Artinya apa? Apakah dia manusia biasa? Iya, dengarkan dulu. Dia seperti nabi-nabi yang sebelumnya. Gantian Pak Victor. Kalau hanya melalui Yesus berarti Nabi Musa nggak selamat dong? Gimana itu? Kita juga nggak bisa harus terlalu cepat menghakimi masalah keselamatan. Ya karena lu yang menghakimi orang karena hanya melalui Yesus saja, gimana dong? Ya kita baca sesuai tertulis kan bang? Ya silakan Ustaz. Hanya melalui Yesus katanya Ustaz. Jadi para nabi itu nggak selamat. Ya udah gantian silakan Ustaz. Males gua. Iya. Karena keselamatan dari nabi-nabi sebelumnya itu terbatas, cuman pada zamannya itu. Gantian dulu, tenang. Ya oke. Nanti disanggah. Jadi kalau ajaran samawi itu gini loh ya. Keselamatan itu kan Tuhan yang menyelamatkan. Tapi karena Tuhan itu samawi, 2 Tawarikh 6:18 tidak mau turun ke dunia. Maka caranya dia menyelamatkan Yesaya 19:20. Dia mengutus seorang juru selamat. Di zamannya Musa, ya Musa yang juru selamat itu. Kan gitu. Nah, Musa berhasil menyelamatkan Israel dari Fir'aun. Berhasil dia. Terus menyelamatkan Israel supaya kekal di surga dengan cara mentuhankan Elohim Esa. Tidak kelihatan, tidak serupa, samawi langit. Berhasil. Buktinya zaman itu Israel mentuhankan Elohim di zamannya Musa itu. Berarti Musa ini berhasil dunia akhirat. Nah giliran Yesus seorang juru selamat. Yesus menyelamatkan dari penindas Romawi atau Israel yang membangkang. Gagal Yesus ini. Secara akal gagalnya di mana? Dia dibunuh itu. Ya menurut Kristen. Lalu di akhirat gagal lagi dia. Karena hidup yang kekal itu mentuhankan Elohim, kata Yesus. Dan mengakui Yesus sebagai utusan. Tiba-tiba oleh pengikutnya, dia yang dituhankan. Berarti gagal 2 kali. Kalau Musa, berhasil dua-duanya. Gitu. Ini secara akal kayak gitu. Karena memang Nabi Muhammad berhasil dua-duanya. Pertama, menyelamatkan seluruh alam ya. Pertama, lewat di Arab dulu. Arab ini jahiliyah. Lalu dirubah oleh Nabi Muhammad dengan terutusnya Nabi Muhammad menjadi manusia yang sempurna. Karena sempurna ukuran Tuhan itu takwa. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah takwanya. Berhasil Nabi Muhammad menjadikan orang Quraisy yang menyembah berhala menjadi menyembah Allah. Berhasil. Ya baik dari dalam segi penindasan Romawi Persia. Ditaklukkan semua dua-duanya, berhasil berarti. Ya, dan di akhirat berhasil juga. Karena Nabi Muhammad mengenalkan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Yang enggan. Barang siapa yang taat kepadaku, itulah yang mau masuk surga. Caranya hidup yang kekal itu diberikan. Coba kalau Bang Juma itu memualafkan orang, apa yang disodorkan? Kunci surga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Coba Yesus hukum terutama apa? Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama. Karena memang surga diciptakan supaya untuk manusia yang mentuhankan Allah. Sehingga semua para nabi pasti diberi hukum inti ini, kunci surga. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua nabi-nabi atau utusan yang aku utus semuanya
pasti akan kuperintahkan mereka supaya umatnya mengenal aku satu-satunya Tuhan. Ya pantas Musa memperkenalkan Elohim, Allah. Yesus memperkenalkan Allah. Nabi Muhammad memperkenalkan Allah. Memang tujuan inti di situ. Gitu. Jadi kalau ada orang mentuhankan Yesus, gak ada datanya masuk surga, gak ada. Ya, coba cari, ada nggak? Kalau kamu ingin hidup yang kekal, Tuhankanlah aku Yesus, gak ada. Yang ada, akui aku Yesus sebagai utusan. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16, 17. Nah, itu. Jadi mengakui Yesus sebagai utusan. Ini Bang Kaisar biasanya iklan. Mau iklan, Bang Kaisar? Iya, di bawah banyak yang mau iklan dulu, Ustaz Atta katanya. Silakan, Bang Kaisar, mau iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tap-tap layar teman-teman, jangan lupa ya. Ya, silakan. Teman-teman ini sudah jam 00.22 waktu Indonesia Barat. Boleh dong tap-tap layarnya lebih kencang gitu teman-teman. Dinaikkan sampai 1 M agar akun kita ini kuat dan anti report. Baik teman-teman. Perkenalkan aku legenda Kaisar Nero, pewarta Golgota 3.0, mewartakan berita lantang dan jago, dinobatkan sebagai Jenderal Algojo. Nubuatanku pada malam ini kepada Bang Zuma Mukminin, terang dan jelas bertuah lazim, cerdas dan jenius bertubuh salim, lisannya tajam setajam kapak Ibrahim, perkasa tangguhnya sejak dari rahim, tersohor di langit bumi sampai maritim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang beriman juga manusia yang masih mencari keimanan, saya Kaisar Juntak menyiarkan langsung di frekuensi Roh Kudus 3,1 FM Sungai Jordan. Saya sendiri Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota. Kencangkan tap-tap layarnya, sahabat di bawah, agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host, narasumber di atas, juga saya sendiri ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Protestan, Katolik, Wanis, penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Pajero. Kalau naik komal, diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Sebelum bernarasi tampilkan dan gunakan dalil data sesuai dengan tekstual. Boleh merujuk ke teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan dijawab dengan kasur, guling dan bantal. Pembahasan di sini penuh edukasi, pembelajaran bermutu dan berisi, bukan opini dan bukan asumsi imani. Karena kita kasih paham, kami APII. Jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal, karena isinya bisa produk gagal. Awalnya ajaran kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradok, tapi terima kenyataannya jika ketabok. Viewer di bawah bosan dengerin narasumber yang bodoh karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, mending kau turun dan baca saja majalah populer. Mau dogma, khotbah dan doktrin, mendingan diam nyak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Perlu digarisbawahi ya, yang naik diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dan bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik. Narasi, literasi, kolerasi, konspirasi, tidak menggunakan diksi-diksi, asumsi, logical policy mengandung terasi, kontraseksi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi, diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat-menghujat, tanpa ajaran sesat. Arif RH Jaya tersiar, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif dan pastinya bukan provokatif. Diskusi di atas jangan terlalu bego, seperti ayam sakit lagi berkokok. Nangis, macet, bubuk dan mogok-mogok, terkena tampol masih mau kau datang besok. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan tetap bingung buat kalian yang masih koar-koar seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Ya, terima kasih Bang Kaisar Nero, salah satu apologet Muslim yang dulunya juga penyembah manusia ini. Ternyata Saya mau adalah yang kayak cerdas gitu. ini. Gimana caranya belajar kayak gitu langsung ditabrak paus? Maaf, cerdas ini. Iya ada paus tadi ya. Iya Masya Allah buat saya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Lewat tadi, ada Saya dengar paus suaranya lewat. saja. Ada paus lewat tadi. Lanjut. Mahal ilmu kayak gitu. Ilmu Mahal, macam mahal. itu. Rupanya sudah tak mahal rupanya. Ilmu iklan itu mahal ternyata. Masya Allah, terima kasih ya bangku, seniorku Bang Tata. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau apa nggak apa-apa saya diturunkan juga host, karena mana tahu ada saudara kita Kristen yang mana mau naik gitu banyak, kan. banyak yang mau naik banyak ini. Tidak komal. Ini ada. Jadi untuk sekali lagi, gimana Ustaz? Lanjut Bang, lanjut. Takut ada yang tidur ini, Bang Ardi, monitor Bang Ardi. Oke. Tetep layarnya masih 600 ini teman-teman.
Saya jangan sampai nubuatan lagi nih. Saya bernubuat Biasanya mengerikan ini. saya- Mengerikan saya kalau nubuat. Kalau ada Bang Suma Untuk biasanya kalian bisa penyembah saya- ya. Iya, tip-tip layar. Jangan sampai kena tombak ya teman-teman ya. Ini nubuatan terakhir. Untuk kalian penyembah gagang ketapel yang selama ini percaya buku-buku novel, mengapa dan kenapa kalau ditanya data Bible, jadi begini, jadi begitu, jadinya sompel. Sejak kapan anak Tuhan jadi Tuhan? Sejak dogma doktrin mentah kau telan. Sejak kapan Tuhan berak tidur dan makan? Sejak mencuri gandum dan menjala ikan. Bobroknya otak kafir penyembah setan. Bang Seperti Acu. lumpur basah bercampur air jamban. Tawar dan lautan bersatu kau punya otak dan kotoran. Hidup penuh dengan kebohongan, mematikan logika dan pikiran. Satu pertanyaan tapi 10 jawaban yang kau lontarkan. Rusak parah seperti pagar kecamatan. Tidak jelas, tidak beraturan, lumut dan terkikis dimakan zaman. Segala daging halal kau makan, terkecuali daging sandal dan ban. Segala daun-daun boleh kau konsumsi, terkecuali daun pintu jendela dan terali besi. Segala air boleh kau minum dan telan, terkecuali pecahan air ketuban. Sekian, stay tune. Oh, udah, ganti saya. Jadi kawan-kawan, ayo kita Saya gantinya Ustaz. Saya gantinya Ustaz. Saya dulu. Kawan-kawan, kalau jarinya sakit ganti jari satunya kawan. Jangan berhenti jarinya, tetap lah ya. Nggak ada, udah nggak ada. Bang Kota Waras harus belajar juga ini, Kota Waras ini. Wah, barakallah Bang Bara. Masya Allah. Allah Akbar. Alhamdulillah. Bang Acu. Allah Akbar. Dua paus. Anjir ini. Aduh, ini yang sebelah lihat dah. Lihat nanti komentar sebelah itu. Aduh, parah. Parah ini, parah. Parah nanti komentarnya tuh. Fitnah-fitnahannya tuh mengerikan itu. Mengerikan nanti. Bang Kota Waras monitor, Bang Kota Waras. Waduh, ini lagi. Ada Masya Bang Allah. Raja. Masya Allah Bang Raja. Masya Allah. Ada paus terbang. Gini lah. Jadi malu sendiri. Tadi paus Ustaz Tata minta paus ya dikasih double pausnya lagi. Iya, alhamdulillah. Maunya Alhamdulillah. Kembali ke Barokahnya Kaisar ini luar biasa ini. Belajar sedikit aja dulu. Basic Ustaz, basic saya itu sebenarnya sih. Dulu kan saya penyiar radio, terus masuk di Anchor News, Anchor News presenter pembaca berita gitu. Cuman sudah resign sayanya gitu. Bang Kaisar dulu pernah jadi penyiar radio. Pernah Bang Da. Sekarang menyiar radio di Bukit Golgota Bang Da gitu. Jadi Mantap. Anak dan buahnya juga Kota sekarang Waras saya jadi ini. ketua. Ya, saya jadi Ya, Bang ketua ini Kaisar. sekarang, penyelidik arkeologi, penyelidik Bang. Anak buahnya Bang Andi Silitonga ya, Kota Waras yang di atas itu, Bang Kaisar. Waduh. Bisa jadi di Golgota itu gimana? Kenapa Pak Victor dianggurin sih? Ayo, selesaiin dulu Pak Victor tuh. Iya. Gimana tadi Pak Victor? Gimana tadi Pak lupa Victor? saya. Jadi lupa saya dengar iklan tadi, jadi lupa ya. Mau lanjut konsep itu. Tapi ya tadi di apa? Makasih Itu Bang Acu. dengan nabi-nabi yang sebelum itu kan ada Nabi Musa bilang berhasil di. Kalau saya bilang berhasil juga nak berhasil. Terima kasih. Karena Nabi Musa kan dia nak masuk ke tanah perjanjian. Ya intinya adalah gini lah Pak Victor. Pak Victor, intinya adalah mari kita pakai akal sehat kita. Hidup ini kan sementara Pak. Jangan sampai salah Tuhan. Gitu aja sih. Tempatkanlah. Tidak. Gimana? Justru itu makanya kita berlogika dengan iman yang kita percaya ini kan jelas bahwa hanya lewat Yesus lah jalan kebenaran itu. Saya nggak mengatakan. Dia bukan Ini berbicara Tuhan, bukan berbicara lewat mana gitu. iya. Dan kita Kenali tidak dulu, Pak merasa Peter. menyembah tiga Tuhan. Kenali dulu. Kita tidak menyembah tiga Tuhan. Pak Victor, kenali dulu Tuhan. Itu pertama. Terus bagaimana cara menyembah Tuhan? Kan gitu. Oh. Gitu ya. Jangan langsung lewat gitu loh. Jadi kalau udah jelas itu siapa Tuhan, terus siapa yang mengenalkan Tuhan, bagaimana caranya menyembah Tuhan. Gitu loh Pak Victor, Yang itu intinya- dulu. Jadi intinya kita ini bagaimana menyembah Tuhan atau bagaimana kita hidup
kekal setelah menikmati gitu. Selamat setelah hidup. Bagaimana caranya mau selamat kalau perintah Tuhan Anda laksanakan? Nah itu yang beda bang. Hidup untuk mencari keselamatan dan hidup di dalam keselamatan itu berbeda. Berbeda atau tidak? Ini kok Anda larinya kemana-mana sih, Pak Peter? Ada nggak? Iya. Beginilah Pak Peter. Bukan lari, nyambung dong. Ini kan konsep keselamatan yang kita bahas nih, yang tema. Ya. Bisa ya. Cara supaya begini aja kalau gitu dengerin. Saya kalau Cara hidup. ini orang gue ngomong, Pak Peter juga ngomong. Tadi Anda diam, saya ngomong, Anda juga ngomong gitu. Gantian lah. Gitu ya, Pak Peter ya, gantian ya. Lanjut. Ya biar nyambung dikit gitu loh. Kalau mau selamat itu Pak Peter, ikuti ajaran Nabi itu atau yang memberikan jalan itu, mengajarkan jalan. Itu ya Pak Peter ya. Jadi pertama saya pengen tes dulu nih. Kalau ingin selamat masuk surga itu apa yang Pak Peter lakukan? Silakan. Nah, ya ini makanya saya mau jelaskan tadi, hidup mau untuk selamat atau hidup di dalam keselamatan. Ya, aduh. Kalau mau selamat sampai surga nanti, apa yang Pak Victor lakukan? Iya, ini saya mau jelaskan. Makanya itu yang menjadi perbedaan. Apa yang dilakukan? Saya jelaskan, Apa yang Anda lakukan? Silakan. Bang Hendy. Nah, pertanyaan itu saja begini. Kalau kita di Kristen itu sudah selamat, jadi apa yang harus kita lakukan untuk selamat? Tidak ada. Oh, jadi nggak usah melakukan sesuatu. Oke, cukup. Bukan. Ya udah dijawab, tidak ada yang Anda lakukan. Ini. Kita lakukan untuk selamat sudah tidak ada, tapi kita lakukan. Ya udah berarti. Ya udah selesai. Bukan Anda udah untuk jawab. selamat. Begitu. Iya, Anda udah jawab, tidak Karena melakukan kita sudah apa-apa. diselamatkan. Bukan kita hidup untuk Iya, diselamatkan. artinya Anda hidup Dengan dunia. kita lakukan hidup untuk diselamatkan itu berbeda. Makanya saya bilang berbeda perbuatannya. Sama-sama Iya, melakukan ibadah. paham, Pak Peter. Dengar dulu, Bang. Dengar dulu. Kita sama-sama melakukan. Pak Peter kalau jawab panjang banget, bisa nggak sih diperpendek gitu loh? Oh, Pak Peter kan jawabnya pendek-pendek aja, panjang banget gitu loh. Wah, Bang Jumat tadi juga bicara panjang juga. Kan tadi begini pertanyaannya, gini loh. Penyelesaian. Tadi pertanyaan. Jangan bawa-bawa nama saya. Pertanyaannya sederhana Bang Joma. Apa yang Anda Pak Peter lakukan kalau mau selamat? Kalau sudah dijawab tidak melakukan apa-apa ya sudah. Karena Anda udah selamat. Kan kita udah dengar jawaban Anda. Nah, sekarang saya tanya Ustaz Tafsa. Ustaz Tafsa masih mendengarkan? Ya, masih. Apa yang umat muslim lakukan kalau ingin selamat masuk surga Ustaz? Silakan. Nah, jadi Al-Baqarah 25. Pertama, wabashiril ladina amanu, beriman, maksudnya kepada Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad utusan. Setelah beriman syahadat, sudah wa amilu solihan, melakukan amal-amal itu yang diperintahkan Rasulullah, amal-amal soleh kebaikan itu. Maka kalau sudah melakukan itu, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka kabar gembira itu adalah surga. Begitu. Jadi bukan hanya walaupun ajaran Yesus, hidup yang kekal, beriman kepada Allah satu-satunya dan beriman kepada Yesus sebagai utusan. Bukan hanya itu inti itu. Nah setelah itu apa? Ya amal-amal. Kan Yesus mengajarkan ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Yohanes 7:16. Ya ajaran itu diamalkan, dilakukan amal-amal soleh itu sama. Makanya wabashiril ladzina amanu wa amilu sholihat. Pertama, berilah kabar gembira kepada orang beriman. Nah, iman kita ini, iman kepada Allah. Ya, terus setelah itu lakukan amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan. Maka apa kabar gembiranya? Jannatin tajri min tahtihal anhar, surga. Gitu, dia jelas kalau Islam ya. Oke, lanjut. Oke. Kalau beribadah itu Ustaz tanpa ada perintah
melakukan sebebas-bebasnya karena udah dijamin selamat, boleh nggak sih buat ibadah itu tanpa ada perintahnya? Ibadah yang bernilai itu yang diperintah Tuhan. Ada Bang Handi baik, melakukan kebaikan, tapi kebaikan itu ada datanya, Quran hadis. Ini yang bernilai. Ada orang baik tidak punya data. Kenapa kamu baik? Ya pokoknya baik udah. Sama-sama perbuatan baik, tapi yang satu perintah Tuhan ada nilai. Ya, yang satu ibadah tidak ada perintah. Ya gak ada nilainya. Nah, Nabi Muhammad menerima perintah misalnya sholat, hakimi sholat, kerjakanlah sholat. Gak hanya perintah doang, dipraktekkan oleh Rasulullah. Gini loh caranya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, dipraktekkan. Ada ruku, sujud, duduk, berdiri lagi. Nah, kalau Kristen kan nggak dikasih tahu. Akhirnya mereka joget-joget di gereja. Tidak dikasih tahu sama Yesus bagaimana caranya. Pokoknya Yesus mengatakan cuma menegur doang. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami termasuk Yesus menyembah apa yang kami kenal. Tidak dijelasin bagaimana caranya menyembah. Kalau Islam diberitahu, lihatlah aku sholat. Nabi sholat. Oh berarti Nabi sholat ada ruku, sujud. Kita ikutin. Terus bagaimana caranya kalau Tuhan itu tidak kelihatan? Maka kata Rasulullah, anta budallah ka'annaka tarahu wa illam yakun tarahu fa innahu yarak. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya, seakan-akan kau berhadapan dengan dia. Akhirnya sholat itu memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi gerakan ada, mulut mengatakan, hati melihat maknanya. Gitu. Jadi jelas gitu. Oke, Tan. Saya nanya ke Pak Peter. Pak Peter masih monitor, itu jawaban Ustaz Tata enak kan didengar gitu. Nah kalau Kristen ini beribadah Pak Peter, apakah ada perintahnya Kristen beribadah? Kalau tidak ada perintahnya, apakah ibadah itu menjamin Anda masuk surga? Silakan. Kalau beribadah itu ada perintahnya, biar kita satu sama lain saling ini kan berkumpul seiman ada. Tapi bukan artinya dengan beribadah kita memperoleh keselamatan kekal. Kalau keselamatan kekal itu bukan dengan karena kita beribadah, masuk gereja, beri perpuluhan, beri ini. Itu sama kayak kita mau nyogok masuk surga kan enggak. Kita surga itu sudah jelas Yesus jalan. Dan untuk kita hidup di bumi, kita hendaklah engkau saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mengasihi. Itu perintah. Perintah itu yang Tuhan Yesus sampaikan. Nah, jadi pasal keselamatan jelas. Jadi menurut Pak, perbuatan kita yang untuk menyelamatkan. Jadi menurut Pak Peter, ibadah tidak ibadah udah dijamin masuk surga gitu ya? Iya, keselamatan itu bukan perbuatan kita, Bang. Okay. Keselamatan itu perbuatan Yesus di kayu salib. Itu yang membedakan. Saya bilang membedakan. Oke, cukup. Bukan perbuatan-perbuatan kita yang baik. Perbuatan kita yang baik ini untuk sesama. Oke, cukup. Biar Jadi lihat orang untuk apa? Cukup. Untuk biar Tuhan dipermuliakan, Bapa surga dipermuliakan. Oke, cukup. Jadi Ustaz Tata, jadi mereka ini mau ibadah mau tidak ibadah dijamin sudah masuk surga karena Yesus sudah menyajikannya di tiang salib. Itu silakan Ustaz ditanggapi. Ya. Ajaran jangan cuma kasih doang, kasihilah Tuhan Allahmu, tapi gak tahu caranya. Kasih itu apa kalau dalam Islam? Takwa. Ya Yohanes ittaqullah. Maksudnya apa? Melakukan perintah, menjauhi larangan. Itu kasih. Sama seperti di Bible. Ulangan 11 ayat 2. Apa itu kasih? Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan melakukan kewajibanmu terhadap Dia. Nah sekarang kamu kasih kepada Tuhan tidak melakukan kewajiban, ya bukan kasih namanya. Mana kasih di dalam Al-Quran dan di dalam Bible. Ya sama, melakukan perintahnya. Jadi kalian ini cuma modal doang, cuma kasih-kasih, tidak tahu caranya mengasihi gimana gitu. Jadi kalau pergi gereja di hari Minggu ada perintahnya nggak Pak Peter? Gini, kita itu bukan modal kasih-kasih, tapi justru kita belajar dari kasih Tuhan. Makanya saya bilang, kita tidak bisa mengasihi kalau kita tidak menerima kasih itu. Kita tidak akan bisa mengasihi dengan benar orang sesama kalau kita tidak menerima dulu kasih itu. Makanya kita harus terima dulu kasih Tuhan itu. Kita harus sadar Tuhan itu begitu mengasihi kita, sehingga kita tahu, oh ternyata. Makanya dinyatakan kasih Tuhan itu oleh apa?
keselamatan yang Tuhan kasih dengan cuma-cuma. Tanpa perbuatan kita, tanpa kita berbuat baik, Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Makanya Dialah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu, bukan kita yang mengasihi Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita. Kemudian barulah kita terima kasih itu dan kita bisa mengasihi sesama. Makanya dia bilang berbuatlah itu sama seperti berbuat untuk Tuhan. Artinya kita mengasihi sesama, kita mengasihi Tuhan. Begitu. Oke, Pak Peter. Pak Peter, membunuh orang di tiang salib itu ajaran kasih atau ajaran keji, Pak? Aduh, ini bicara lain lagi ya. Membunuh ya. Ya kan itu yang menjamin keselamatan Anda di tiang salib. Pertanyaannya, membunuh orang di tiang salib itu ajaran kasih atau ajaran keji? Silakan. Ini bukan masalah, ini bicara pengorbanan kalau di salib itu. Enggak, saya tanya itu ajaran kasih atau ajaran keji, Pak? Itulah kasih Tuhan. Kalau dia tidak mati di kayu salib, nanti kita akan terus berusaha melakukan keselamatan, mencoba untuk berusaha untuk selamat. Bisa nggak sih Pak Peter menjawab kalau ditanya dikit? Pembunuhan manusia di tiang salib itu, pembunuhan itu ajaran kasih atau ajaran keji, Pak? Gini aja Bang Hendy menanyakan ini untuk arahnya kemana? Itu aja ya. Lebih enak Bang Hendy jelasin aja maksudnya apa. Nggak usah nanya lagi ke saya. Kan tadi Anda mengatakan Anda tidak perlu apa-apa lagi karena udah diselamatkan. Iya. Dengerin dulu Bang, dengerin dulu. Anda sudah diselamatkan oleh matinya Yesus di tiang salib. Ya itu yang Anda anggap, dengerin dulu. Untuk keselamatan. Entar dulu, itu yang Anda anggap menyelamatkan Anda karena sudah percaya Yesus mati di tiang salib. Makanya saya tanya, ajaran salib itu, membunuh orang di tiang salib, itu ajaran kasih apa ajaran keji, Pak? Silakan. Membunuh. Emangnya ada mengajarkan membunuh? Tidak ada. Nah, yang mati di tiang salib siapa? Membunuh. Yang mati di tiang salib siapa? Yang membunuh siapa? Wah, Anda nggak tahu yang membunuh Tuhanmu di tiang salib? Iya, saya nanya ke Bang Hendy, siapa yang membunuh? Yang membunuh ya bukan binatang, Pak. Yang membunuh manusia bersifat binatang yang dirasuki oleh iblis. Pelakunya adalah tentara romawi, Pak. Ya sudah kan? Ya berarti bukan ajaran kasih ke situ. Kita disuruh tidak dilarang membunuh aja membunuh kan? Terus, jadi Anda menyetujui pembunuhan itu? Bukan menyetujui, itu suatu cerita yang ya dari situlah kita bisa paham tentang kasih Tuhan. Nah itu berarti ajaran kasih pembunuhan itu, toh? Nggak ada bilang pengajaran kasih itu membunuh. Nah itu buktinya pembunuhan itu Anda anggap ajaran kasih kok. Ini Pak Peter. Nyawanya untuk buktinya, Pak Peter. Buktinya. Bukan pembunuhnya, bukan pembunuhan yang kita maksud kasih. Tapi kan terbunuh, Pak. Ya, yang bukan Tuhan yang membunuh itu aja, udah jelas-jelas iblis. Jadi kasih itu yaitu memberikan dirinya. Ya kan, untuk kalau begitu saya persingkat. Saya persingkat sebelum ke Ustaz Tonton, saya persingkat. Apakah Anda kalau gitu saya persingkat, Pak. Apakah tujuannya Yesus mati di tiang salib? Apa tujuannya, Pak? Silakan. Tujuannya untuk menebus dosa manusia. Ya, ajaran kasih toh. Ya, menebus dosa manusia itu kasih. Nah iya, jadi pembunuhan untuk Kristen itu. Emang Yesus bunuh diri, Pak? Nggak dibunuh? Jangan. Jadi belajar yang negatif. Ini namanya itu mau yang benar, mau ada pelajaran benar, tapi yang belajarnya sesat-sesat aja. Itu yang salah. Makanya belajar itu yang benar, jangan belajar yang sesat-sesat. Kan jelas, Pak. Yesus itu dibunuh, Pak. Yesus itu dibunuh, Pak. Dibunuh, tapi bukan pembunuhannya itu yang dibenarkan. Yang dibenarkan itu dia mati di kayu salib untuk menebus dosa. Ya kalau nggak dibunuh nggak mati, bukan Pak. pembunuhan itu yang dibenarkan. Ini terbalik cara berpikirnya. Oh, jadi Anda menyangkal pembunuhan yang dibenarkan. Akhirnya iblis yang dibenarkan, berarti Anda memuliakan iblis. Jadi Pak Peter, jadi Anda menyangkal Yesus mati di tiang salib. Kok saya menyangkal? Saya percaya itu kok saya menyangkal. Ya kalau percaya berarti percaya kepada iblis. Ya percayalah karena iblis pelakunya. Itu dia. Ya iblis pelakunya, Pak.
Makanya sudah jelas Anda pengikut iblis karena meninggikan iblis di sini. Kalau begitu saya tanya sederhana, siapa yang menghendaki Yesus mati di Anda tiang salib? pengikut iblis atau pengikut Tuhan? Dengerin dulu Pak Peter, pertanyaannya dengerin ya. Siapa yang menghendaki Yesus mati di tiang salib? A. Bapak, B. Iblis. Ya yang menghendaki iblis lah. Ya. Dia membunuh. Kalau dia tidak menghendaki dia akan bunuh. Berarti ajaran salib itu ajaran iblis, Pak. Loh, kok ajaran iblis? Kan iblis yang menghendaki, gimana sih, Pak? Maka kok Akhirnya kan Pak juga. jadi Sadar Anda juga ini dia. menjagokan iblis ya. Berarti Anda pengikut iblis dong ya. Anda yang pengikut Tidak iblis. langsung, Anda yang pengikut Tidak iblis. langsung. Karena Ini ceritanya kan yang dijagokan iblis. Aduh. Berarti Anda